Bab 2587, segera pergi ke tepian. Melihat ekspresi panik Jerry Yang, Charles Ma langsung diliputi keraguan. Dia tanpa sadar bertanya, "Saudara Chen, ada apa?" Jerry Yang mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang salah dengan kolam ini, cepat keluar." Charles Ma langsung bereaksi. Dia menemukan bahwa air di kolam sudah mencapai mulutnya. Kalau dia terus mengambil beberapa langkah ke depan, mungkin air itu akan menutupi kepalanya. Terendam air setinggi kepala bukanlah apa-apa, lagi pula, berenang bukanlah apa-apa bagi Charles Ma. Dia bisa menahan napas di dalam air sepanjang hari. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa sebelum Jerry yang menahannya, dia tidak merasa bahwa dia akan memasuki kedalaman kolam, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia tidak merasakan kelainan sedikit pun. Dia tenggelam dalam kegembiraan karena akan keluar dari kekuatan kecil ini dan terus bergerak maju. Tetapi setelah Jerry yang menangkapnya, dia segera menemukan ada yang tidak beres. Biarpun dia jago berenang, tapi dia tidak akan pernah merasakan hal yang sama seperti sebelumnya di dalam air. Dan setelah ditarik oleh Jerry Yang, dia langsung merasa kesulitan bernapas, seolah-olah dia sudah lama menahan napas, dan wajahnya sudah sangat pucat. Charles Ma hanya merasa kelelahan saat ini. Ada tekanan air yang sangat kuat di kolam air yang tampak tenang, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Jauh di dalam kolam, ada daya tarik kuat yang seolah menarik mereka jauh ke dalam. Charles Ma tiba-tiba merasa ketakutan. Dia tahu betul bahwa kalau Jerry yang tidak menangkapnya tepat waktu, dia akan berada dalam suasana hati yang bahagia sekarang dan tidak akan menyadari bahaya sedikit pun saat dia tenggelam. Alasan kenapa Jerry yang menarik Charles Ma secara emosional justru karena dia juga mengetahuinya dalam sekejap. Jerry yang sudah lupa bahwa dia berada di kolam tadi. Dia sepertinya sudah melihat Kyushu, jadi dia mempercepat kecepatannya. Tepat ketika dia begitu bersemangat, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih dan menjadi gelisah. Baru kemudian Jerry yang tiba-tiba tersadar dan terbangun sejenak. Setelah Jerry yang bangun, dia melihat Charles Ma akan tenggelam seluruhnya ke dalam air. Menyadari bahayanya masalah tersebut, dia tanpa sadar menarik Charles Ma. "Guru, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak jalan?" Melihat Jerry Yang dan Charles Ma berhenti, Hydras He dan Stanley Wulen yang memimpin jalan segera berhenti dan bertanya. Jerry Yang tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Hydras He dan Stanley Wulen dengan mata yang sangat rumit. Tanpa berpikir panjang, Jerry yang segera mundur keluar kolam air, dan dengan lantang berkata, "Cepat keluar, ada yang tidak beres dengan kolam air ini." Hydras He dan Stanley Wulen tampak bingung, lalu mereka hanya bisa mengikuti Jerry Yang dan kembali. Stanley Wulen memandang Jerry Yang dengan tatapan kosong dan berkata, "Tuan Yang, kolam ini sangat aman. Hydras He dan aku datang ke sini sebelumnya. Selama kita menyeberangi kolam, kita bisa mencapai tepi kekuatan kecil ini." Jerry yang mengerutkan kening dan mengabaikan mereka berdua. Dia hanya menarik Charles Ma ke darat dengan cepat. Dia bahkan tidak menarik Lacey Kin ke sampingnya. Hal ini membuat Charles Ma sangat malu. Dia tidak bisa tidak menggunakan teknik rahasia transmisi suara untuk mengingatkan Jerry Yang, "Saudara Chen, cepat bawa kakak ipar ke darat. Aku bisa jalan sendiri, kalau tidak, kakak ipar akan." Sebelum Charles Ma selesai berbicara, suara Jerry yang datang dari benak Charles Ma, "Berhenti bicara, segera ke tepian, jangan khawatirkan orang lain." Bab 2588, Lindungi Feli. Charles Ma langsung bingung. Dia selalu merasa Jerry yang tampak sangat aneh sejak Hydras He dan yang lainnya muncul. Dia sangat menyadari cinta Jerry yang kepada istri dan putrinya. Ketika dia berada di Kyushu, apapun yang terjadi, Jerry yang akan segera melindungi istri dan putrinya. Tetapi penampilan Jerry yang kali ini jelas sangat berbeda dengan Jerry yang sebelumnya. Segera, Jerry Yang dan Charles Ma menjadi orang pertama yang kembali ke pantai, bersama dengan Feli yang dijunjung tinggi oleh Jerry yang di pundaknya. Kemudian, Lacey Kin, Hydras He dan Stanley Wulen mengikuti ke darat. Lacey Kin mengerutkan kening dan bertanya, "Jerry Yang, apa yang terjadi? Kita hampir keluar dari kolam ini tadi, dan akan berhasil kembali ke Kyushu." Hydras He juga berkata, "Ya, kita sudah berjalan lebih dari setengah jalan, dan akan mencapai pantai seberang." Stanley Wulen ikut berkata,
Tuan yang sudah terjebak di sini belakangan ini untuk mencari jalan keluar. Mungkin dia kelelahan secara fisik dan mental. Sekarang dia merasa sangat tidak berdaya untuk menyeberangi kolam ini. Tuan Yang, jangan khawatir, kami akan melindungi kamu dan akan berhasil menyeberangi kolam ini bersama-sama. Jerry yang tidak berbicara, tetapi menatap orang-orang di depannya dengan mata yang aneh. Sedikit rasa sakit muncul di kedalaman matanya, dan secara bertahap menjadi dingin lagi. Beberapa orang menjadi sedikit tidak nyaman ketika mata aneh Jerry yang bertemu dengan mereka. Melihat suasananya agak canggung, Charles buru-buru mencoba mendamaikan, saudara Chen terlalu lelah akhir-akhir ini dan perlu istirahat. Sebelum Charles selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya, dan ada niat membunuh yang kuat di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat Jerry yang dengan tidak percaya. Charles tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Saudara-saudara Chen, ada apa denganmu? Jangan menakuti aku. Karena, Charles menemukan bahwa niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Jerry Yang, dan itu sangat kuat. Biarpun Charles tahu bahwa niat membunuh Jerry yang tidak ditujukan padanya, hal itu tetap membuatnya takut dan terkejut. Karena dari tatapan dingin Jerry Yang, terlihat bahwa niat membunuh Jerry yang intens saat ini diarahkan pada Hydras He dan Stanley Wulen. Charles tahu betul bahwa kedua orang ini selalu setia kepada Jerry Yang, dan Jerry yang selalu peduli pada mereka. Tetapi pada saat ini, Jerry yang meledak dengan niat membunuh terhadap mereka berdua, dan Charles merasa otaknya tidak bisa bekerja lagi. Hydras He tampak tidak percaya dan sedikit patah hati. Dia bertanya, "Guru, apa maksudmu?" Jerry yang segera mencibir dan berkata, "Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu? Siapa kalian?" Hydras He menjawab tanpa sadar, "Aku Hydras He, dan di sebelah aku adalah Stanley Wulen." "Guru, kamu. Tidakkah kamu mengenali kami? Ada apa denganmu? Jangan menakuti kami." Stanley Wulen tiba-tiba menjadi emosional, tampak tertekan, dan berkata kepada Jerry Yang, "Tuan Yang, aku Stanley Wulen. Aku pernah berada di alam tengah bela diri kuno sebelumnya." Jerry yang segera mengeluarkan pedang kaisar, dan sepertinya dia siap mengambil tindakan kapan saja, menyela mereka berdua, berhenti berpura-pura. "Siapa sebenarnya kalian?" Charles di samping langsung tercengang dan buru-buru menasihati Jerry Yang, "Saudara Chen, tenanglah. Bukankah orang tua ini adalah saudara yang paling kamu hargai?" Lesi Qin juga segera memeluk lengan Jerry Yang, "Jerry Yang, ada apa denganmu? Mereka datang untuk menyelamatkan kita, tidakkah kamu ingin keluar?" Jerry yang menatap Lesi Qin untuk waktu yang lama, dan akhirnya menyerahkan Feli padanya dan berkata, "Lindungi saja Feli." Bersambung.